Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rio Wijaya, di sebuah kisah misteri. Terima kasih untuk sahabat yang telah mengklik video ini. Terima kasih untuk sahabat yang telah memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya, dan jangan lupa bagikan video sebuah kisah misteri ke akun sosial media sahabat-sahabat semua. Untuk lebih akrab dengan saya, sahabat boleh follow akun Instagram pribadi saya di rio.wijaya91. Ikuti juga akun TikTok saya di rio.wijaya91 juga, dan Instagram sebuah kisah misteri official. Untuk sahabat yang ingin berbagi cerita pengalaman misteri, boleh hubungi WhatsApp admin yang ada di bawah ini. Boleh tuliskan cerita, atau lebih simpel dan gampangnya bisa kirimkan cerita dengan voice note. Insya Allah kisah kiriman sahabat akan saya bawakan di video sebuah kisah misteri selanjutnya. Dan di video kali ini, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di sesi live streaming pada malam Senin kemarin, kalau saya akan menceritakan satu kisah ritual pesugihan, yaitu ritual pesugihan tikar mayit, yang mana narasumber dalam kisah pesugihan tikar mayit ini masih orang yang sama ketika saya temui mencari kebenaran tentang susuk sumpel. Nah, pastinya sahabat-sahabat bertanya-tanya, siapa sih perempuan ini dan dari mana kok bisa saya bertemu dengan perempuan itu. Jadi ini ada kaitannya dengan kisah masa lalu saya yang pernah saya ceritakan juga di channel YouTube yang sudah diupload. Judulnya itu kalau tidak salah Mbah Tini, Juru Kunci Pesugihan Gunung Kemukus, tepatnya almarhumah Mbah Tini. Nah, dari Mbah Tini lah saya bertemu dengan perempuan yang menggunakan susuk sumpel, dan ternyata perempuan ini juga kuncen ritual pesugihan tikar mayit. Jadi apa yang saya sampaikan dalam sebuah kisah misteri kali ini merupakan riwayat hidup atau cerita hidup dari si juru kunci pesugihan tikar mayit. Penasaran? Simak selengkapnya, saya akan ceritakan hanya dalam segmen sebuah kisah misteri. Untuk sahabat-sahabat yang belum mendengarkan live streaming saya yang menceritakan kisah susuk sumpel, ya, itu bisa klik link yang ada di deskripsi atau di kolom komentar, nanti akan saya sematkan. Karena saya tidak bakal mengulang lagi ya kisah tersebut. Nah, kisah susuk sumpel ini itu sudah selesai, tapi ada kaitannya dengan kisah yang saya bawakan di video kali ini tentang ritual pesugihan tikar mayit. Karena orang yang menceritakannya itu sama, pelakunya sama, seorang perempuan yang saya temui di Desa Kembang. Ya, Desa Kembang ini adalah desa inisial aja, jadi bukan nama desa yang sebenarnya. Nah, di cerita tentang susuk sumpel, nama perempuan yang saya temuin pun itu ndak saya sebutkan, karena ya memang di sesi live streaming ndak panjang lebar saya ceritakan, karena memang durasinya saya kejar biar ndak terlalu panjang sahabat-sahabat. Nah, sebut sajalah ya, wanita yang saya temui, wanita yang menggunakan susuk sumpel yang didapat dari warisan leluhurnya ini dengan nama Mbak
Ina. Ya, Mbak Ina adalah seorang yang menggunakan susuk sumpel, dan beliau juga seorang yang dipercaya ini bisa menjadi perantara dalam seseorang untuk melakukan ritual pesugihan. Ritual pesugihan yang dijalankan Mbak Ina, atau yang dijadikan Mbak Ina ini sebagai kuncen lah ya, itu adalah ritual pesugihan tikar mayit. Nah, apa itu ritual pesugihan tikar mayit? Awalnya saya pun tidak tahu apa itu ritual pesugihan tikar mayit. Nah, saya tahu itu karena ketika saya datang ke kediaman Mbak Ina di Desa Kembang, saya melihat nih orang ramai sekali di sini. Saya tanya sama Mbak Ina ini, apakah Mbak Ina ini buka pengobatan juga? Saya bilang. Dia bilang adalah dikit-dikit, dia bilang. Awalnya Mbak Ina pun tidak bercerita kepada saya. Jadi saya lihat nih orang datang pada bawa tikar. Tikar rumbai kan tahu sahabat-sahabat ya, tikar anyaman itu. Kenapa nih orang kok pada bawa tikar? Pemikiran awam saya pertama gini, ini Mbak Ina jangan-jangan beliau ini buka spa tradisional, atau kalau kami orang Jambi bilang ukup ya. Ukup itu mandi uap. Nah, memang ada mandi uap atau ukup itu pakai tikar rumbai itu sebagai penutup bagian badan kita. Biar uap dari rempah-rempah yang dipanaskan di atas api ya, jadi air mendidih itu ada uap rempah-rempah itu biar tidak keluar. Itu memang dibikin lingkaran dari tikar rumbai, karena tikar rumbai ini dia tidak nembus kalau uap, yaitu untuk terapi tradisional. Saya pikir itu yang dilakonin Mbak Ina di rumahnya. Jadi ya saya perhatikan, tapi tidak ada pula orang yang istilahnya kayak mandi ukup gitu ya, kayak sauna. Nah, bertanyalah saya kepada Mbak Ina, Mbak, itu kok orang rame-rame datang nungguin kita ngobrol nih jatuhnya ya. Soalnya ketika ngobrol sama saya, orang-orang itu tidak diladenin sama Mbak Ina. Itu mustahil lah mereka datang semua ke sini cuman mau mengetahui tentang susuk sumpel. Tapi kok mereka bawa tikar? Ini ada apa? Saya bilang. Awalnya Mbak Ina tidak mau bercerita, sampai di mana beliau kayaknya tidak bisa ngelak lagi. Barulah Mbak Ina mengatakan, tikar-tikar yang mereka bawa itu adalah tikar mayit, Mas Rio. Loh, tikar mayit itu apa? Saya bilang, karena jujur saya tidak tahu tikar mayit itu apa. Ya tikar mayit, ya mungkin di tempat Mas Rio beda dengan di Jawa sini. Kalau di Jawa sini itu untuk bungkus mayit ya, itu ada tikar pembungkus, masih banyak digunakan. Nah, tikar itulah yang mereka bawa. Untuk apa? Saya bilang, untuk pelancar rezeki. Oh, penglaris, saya bilang. Ya kurang lebih seperti itu, Mbak Ina bilang. Nah, penasaranlah saya. Ya, karena saya kan kenal dengan Mbah Tini, ini ada kaitannya dengan ritual pesugihan Gunung Kemukus, sahabat-sahabat. Tapi gagal, saya berangkat ke Gunung Kemukus. Nah, Mbah Tini pun tidak cerita. Kalau Mbak Ina yang direkomendasikan kalau punya susuk sumpel ini, itu juga seorang pelaku dari kuncen pesugihan. Sama sekali tidak cerita. Jadi saya cuma mendapat informasi tentang susuk sumpel, dan ya itulah ketahuannya Mbak Ina ini pelaku atau penjembatan atau juru kunci ya dari ritual pesugihan ini ketika tiba di sana, ketika ketemu langsung. Nah, singkat cerita sahabat-sahabat, dijelaskanlah sama Mbak Ina apa itu ritual pesugihan tikar mayit. Tapi sebelum Mbak Ina menjelaskan kepada saya apa itu ritual pesugihan tikar mayit, tentunya saya bertanya sama Mbak Ina, loh ini kok Mbak Ina bisa menjadi juru kunci ritual pesugihan tikar mayit, ini gimana ceritanya? Sedangkan informasi yang saya dapatkan, Mbak Ina ini cuman seseorang yang mewarisi atau yang memegang susuk sumpel. Nah, Mbak Ina mengatakan, ya itulah yang dinamakan pertemuan gaib, dia bilang. Jadi, semasa Mbak Ina ini awal-awal memegang susuk sumpel. Nah, Mbak Ina mengatakan banyak sekali sosok-sosok perwujudan dari makhluk astral itu mencoba untuk mendekati Mbak Ina, karena bukan cuman sekedar lawan jenis saja yang bakal tunduk, yang bakal kesemsem lah dengan perempuan yang menggunakan susuk sumpel, melainkan banyak juga
Dari perwujudan-perwujudan makhluk astral ini menginginkan untuk dekat, bahkan kasar ngomongnya ya, mau bersetubuh lah dengan sosok si pengguna susuk sumpel. Nah, dari beberapa pertemuan saya dengan sosok makhluk astral, itu saya bertemu dengan seorang yang perwujudannya itu setengah tubuhnya itu hancur, setengah lagi tubuhnya itu memiliki perwujudan yang normal seperti manusia pada umumnya. Nah, pakaian yang digunakan oleh sosok tersebut ini pakaiannya seperti pakaian punggawa kerajaan. Nah, ketika pertemuan itu, sosok yang tubuhnya setengah hancur, setengah manusia itu berkali-kali menyatakan keinginannya untuk menikahi saya, ya, menjadikan saya sebagai permaisuri di alam gaibnya. Tentunya saya menolak karena susuk sumpel yang saya gunakan itu bukanlah keinginan saya. Ya, bahkan Mbak Ina pun sempat menceritakan kepada saya kalau dia sedang mencari cara gimana caranya susuk sumpel ini bisa lepas dari tubuhnya. Nah, berhubung susuk sumpel itu tidak bisa dilepas karena Mbak Ina ini tidak tahu ya dari garis keturunan sebelah mana nanti dia akan mewariskan susuk sumpel ini, karena kalau tidak diwariskan susuk sumpel ini kan tidak bisa dilepas begitu saja. Nah, Mbak Ina pun terus menolak, namun semakin Mbak Ina menolak lamaran atau permintaan dari sosok makhluk gaib yang berpakaian punggawa yang tubuhnya setengah hancur setengah manusia ini, Mbak Ina kerap kali mengalami gangguan yang bertubi-tubi. Sampai di mana sosok punggawa tersebut atau sosok makhluk gaib lah kita katakan ya, ini menawarkan ya istilahnya kayak mas kawin sama Mbak Ina. Jika kamu setuju atau mau menikah dengan aku menjadi permaisuriku di alam gaib, aku akan memberikanmu satu kemampuan yang dapat tentunya menguntungkan kamu. Apa itu? Itulah tadi ritual pesugihan tikar mayit. Dan ternyata punggawa atau sosok makhluk gaib yang mau menikahi Mbak Ina ini itu adalah salah satu penunggu di wilayah Alas yang ada di Jawa Timur, yang mana Alas tersebut ini banyak sekali menyimpan harta di alam gaib. Nah, setelah Mbak Ina ini memikirkan apa yang akan terjadi di kehidupannya ke depan nanti, tentunya Mbak Ina sudah tidak bisa menikah lagi dengan manusia ya. Nah, Mbak Ina pun akhirnya meminta sosok yang tubuhnya setengah hancur setengah manusia tadi memberikan syarat yang ditawarkannya, ritual pesugihan tikar mayit, dan syarat kedua diminta juga sama Mbak Ina agar perwujudan sosok yang setengah manusia setengah tubuhnya hancur ini kalau bertemu atau masuk ke dalam mimpi atau dalam pertemuan lah Mbak Ina dengan sosok tersebut, ini perwujudannya minta disempurnakan atau ya jadi manusia lah, jangan tubuhnya setengah hancur setengah tubuh manusia normal. Itu sangat mengerikan dan menjijikkan. Nah, syarat itu pun diberikan, Mbak Ina pun menikah dia di alam gaib dengan sosok yang akan memberikan ritual pesugihan tikar mayit tadi. Sebelum Mbak Ina ini tahu apa-apa saja ya agar bisa menggunakan ritual pesugihan tikar gaib ini, dia belum dapat, ya belum diberitahu. Jadi setelah pernikahan barulah sosok itu meminta Mbak Ina untuk mencarikan satu tikar yang bekas digulungkan untuk menutupi jenazah sebelum dimakamkan. Nah, jadi setelah Mbak Ina mendapatkan tikar tersebut, dan tikar itulah yang menjadi portal keluar masuk Mbak Ina untuk menemui suaminya di alam gaib. Nah, jadi setelah Mbak Ina memegang ritual pesugihan tikar mayit tadi, Mbak Ina ini tidak melakukan semesti seperti orang yang melakukan ritual pesugihan tikar mayit, tidak, sahabat-sahabat ya. Jadi Mbak Ina menceritakan dulu gimana caranya dia bisa mendatangkan uang dari tikar mayit tersebut, ya uang pemberian dari suaminya lah jatuhnya. Tikar mayit yang dimiliki Mbak Ina ini menjadi portal keluar masuk atau sebagai akses ya, bisa keluar masuk ke alam gaib. Sang suaminya mengatakan setiap
ada satu tetanggamu yang meninggal dunia. Setelah tetanggamu itu dimakamkan, cepat tikar mayit itu digulung. Tikar mayit yang disimpan di rumah itu digulung, dan keesokan dari digulungnya misal sore ya, nah di keesokan paginya tikar mayit itu akan ada uang dalam gulungannya. Itulah uang pemberian dari suaminya Mbak Ina. Nah, ketika Mbak Ina ini memang ya ada kebetulan ya tetangga dari Mbak Ina ini meninggal dunia, dan Mbak Ina pun mempraktekkan apa yang disarankan oleh suami gaibnya, dan itu terbukti, sahabat-sahabat. Ketika ada yang meninggal, sebelum jenazah dimakamkan, tikar mayit itu digulung sama Mbak Ina, itu didiriin, ditaruh di pojokan, dan di keesokan paginya tikar itu akan sudah rebah sendiri, dan ketika dibuka itu uang pecahan ratusan ribu itu sudah ada di dalam tikar mayit tersebut. Tapi awal-awal uang itu muncul, baunya itu aneh, kayak bau minyak melati dengan kapur barus. Pokoknya kayak bau orang meninggal lah. Nah, Mbak Ina pun bingung awalnya ya untuk membelanjakan uang itu, takutnya ketika dibelanjakan uang itu malah menebar bahaya bahkan ya untuk diri dia pribadi sendiri. Tapi ya lama-lama rasa penasaran Mbak Ina ini terbayar ketika Mbak Ina membagikan uang itu ke keluarganya, dan keluarga Mbak Ina menjajankan uang tersebut. Nah, mulai dari situlah Mbak Ina ini menjadi orang yang menggunakan ritual pesugihan tikar mayit. Tapi Mbak Ina ini menggunakan ritual pesugihan tikar mayit ini sebagai jalur khusus, sahabat-sahabat. Dia bukan penganut, dia bukan orang yang melakoni ritual tertentu untuk melakukan itu, enggak. Karena dia telah menikah dengan sosok gaib ya, pemilik dari uang gaib yang ada di dalam tikar mayit tersebut. Jadi Mbak Ina tidak perlu melakukan ritual apapun ya, tapi tetap yang namanya sudah menikah atau sudah ada ikatan dengan makhluk gaib, Mbak Ina pun di sini kerap melakukan hubungan dengan sosok makhluk gaib tersebut. Nah, tapi dari situ sahabat-sahabat, Mbak Ina ini sama sekali tidak ada maksud untuk menjadikan pesugihan tikar mayit yang diberikan oleh suami gaibnya ini itu untuk seperti kayak ya dia jadi kuncennya lah, atau mengajak orang untuk mendapatkan kekayaan instan seperti itu, enggak. Karena Mbak Ina pun enggak tahu ya apakah ini bisa diajarkan ke orang atau disuruh orang untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Nah, tapi seiring berjalannya waktu tentunya keadaan perekonomian dari Mbak Ina ini semakin membaik. Dengan statusnya yang hidup seorang diri janda lah tanpa suami tentunya ya, Mbak Ina ini memiliki apapun yang dimiliki oleh saudagar-saudagar yang ada di kampung tersebut. Dengan pesona susu sumpelnya, dengan uang, dengan kekayaan yang dimiliki Mbak Ina, tentunya di sini banyak orang yang berpikir apa sih pendapatan dari janda satu ini? Nah, keluarga dekat Mbak Ina lah yang awalnya ini meminta bantuan sama Mbak Ina. Ini dia ngomong sama saya tuh ya belak-belakan dia ngomong. Jadi Mbak Ina mengatakan seperti ini. Ya maaf nih sekali lagi ya, orang yang sudah pakai susu sumpel kayak gitu ya, sudah bersekutu dengan setan. Ya hati nuraninya di sini pastilah hati nuraninya itu tidak seperti kita yang masih tulus atau masih mencari jalan rezeki yang ikhlas ya. Jadi dia mengatakan kepada saya belak-belakan kayak gini. Mas, bayangkan aja, saya ini kayak panti sosial lu, dia bilang. Jadi ada keluarga dekat yang butuh duit, ada yang sakit, ada apa, itu ngadunya sama saya. Status saya janda. Walaupun ya di satu sisi saya memiliki suami gaib dan berpenghasilan dari tikar mayit saya itu ya ratusan juta. Sekali ada yang meninggal itu bisa mendapatkan uang ratusan juta, itu pasti, dia bilang. Tapi ya saya gerah juga. Mereka banyak sekali yang menggantungkan hidup kepada saya, dan akhirnya Mbak Ina ini kesel dan mengatakan, "Yo, kalau kamu mau, ya kamu cari duit sendiri. Usahanya nanti ku jalani." Mbak Ina bilang kayak gitu. Nah, itulah awal mulanya Mbak Ina ini menyuruh keluarga-keluarganya yang selalu minta duit sama Mbak Ina itu menyiapkan tikar mayit untuk sarana melakukan ritual pesugihan. Dan kendak balam padi reba, kalau kami kata orang Jambi bilang, suami dari Mbak Ina
ini sama sekali tidak keberatan. Suami gaib dari Mbak Ina sama sekali tidak keberatan. Semakin banyak orang yang menjalankan apa yang kau jalankan, itu akan membuat Mbak Ina ini akan jauh lebih mendapatkan keuntungan, dan Mbak Ina akan mendapatkan kekuatan dari setiap orang yang menggunakan tikar mayit. Disitulah baru syarat-syarat berlaku untuk mereka-mereka yang ingin mendapatkan kekayaan instan dari ritual pesugihan tikar mayit. Berbeda cara yang dilakukan Mbak Ina dengan cara-cara mereka yang ingin mendapatkan kekayaan instan ritual pesugihan tikar mayit. Nah, Mbak Ina ini ingat betul sahabat-sahabat, 2 orang pertama anggota keluarga dari Mbak Ina ya, ini yang disuruh Mbak Ina untuk melakukan ritual pesugihan tikar mayit. Awalnya mereka tidak percaya dengan apa yang dilakukan Mbak Ina, tapi ya karena bukti nyata duit yang mereka pakai, yang diberikan Mbak Ina itu diakui Mbak Ina dari ritual pesugihan tikar mayit, ya mereka akhirnya mau melakukan apa yang diperintahkan Mbak Ina. Melakoni ritual pesugihan tikar mayit yang pertama, harus mencuri gulungan tikar mayit yang baru saja digunakan. Nah, kembali saya jelaskan, tikar mayitnya itu seperti apa, tikar apa? Itu adalah tikar rumbai, sahabat-sahabat. Ya, tikar rumbai itu tikar anyaman. Ya, kalau di Jambi itu memang ada daunnya. Dia daunnya tuh kayak daun pandan, itu dikeringkan, dianyam menjadi tikar. Nah, biasanya kalau di Jambi tikar rumbai itu digunakan di dusun-dusun atau di desa-desa. Banyak juga yang menggunakan tikar rumbai itu untuk mandi uap atau sauna. Nah, tikar rumbai itulah yang digunakan biasanya untuk menggulung mayit, bukan tikar plastik, itu bukan. Kalau tikar plastik itu tidak bisa, dia harus tikar yang terbuat dari anyaman daun alami. Nah, jadi tikar itu harus dicuri, tidak boleh diminta. Biasanya ketika proses pemakaman berlangsung, jadi mayit ini di dalam keranda, itu biasanya kalau di daerah-daerah ya, di desa-desa itu masih menggunakan tikar untuk membungkusnya. Nah, ketika mayit ini mau dimakamkan, tentunya tikar itu dibuka, mayitnya diambil. Biasanya ada orang khusus dari pihak keluarga ya, untuk ngeberesin keranda, untuk ngeberesin tikar mayit. Nah, di momen itulah orang yang mau melakukan ritual pesugihan tikar mayit harus mencuri tikar tersebut. Setelah dicuri, sahabat-sahabat, tikar itu dibawa pulang ke rumah, dibiarkan 1 malam, itu dibentang di awang-awang. Di bawahnya itu ditaruh bara api, itu dibakarin kemenyan, tikar itu dibentang di awang-awang. Jadi boleh kayak dijemur ya, dijemur pakaiin kayu, atau boleh juga digantung atau diikat ujung-ujungnya. Yang jelas dia harus mengambang di awang-awang, dan di bawahnya semalaman itu harus diasapin pakai kemenyan. Nah, setelah semalaman diasapin pakai kemenyan, barulah tikar itu bisa digunakan untuk menjadi media mendatangkan uang dari alam gaib. Tapi nunggu ketika ada satu tetangga atau dapat info lah kita, ada orang yang meninggal dunia. Misalnya ya, saya ngambil tikar mayit nih, mencuri tikar mayit, semalaman sudah saya gantung tapi belum ada yang meninggal. Ya sudah, berarti saya menunggu info nih, ada yang meninggal, baru tikar mayit itu bisa saya gunakan. Ketika orang yang sudah menyiapkan tikar mayit dapat info kalau ada tetangga yang meninggal, barulah ritual kedua dapat dilakukan. Apa itu ritual kedua? Tikar mayit harus dibawa ke kuburan yang baru saja ada yang dimakamkan di sana. Nah, tikar mayit ini harus dibentangkan di atas kuburan tersebut, dan orang yang memegang tikar mayit ini harus tidur di samping kuburan tersebut. Ingat, tikar mayitnya dibentang di atas kuburan, orangnya harus tidur di samping kuburan. Apa ndak beresiko? Apa ndak diganggu sama hantu kuburan? Pastinya, tentunya akan banyak sekali mengalami gangguan-gangguan. Ya, yang namanya saja tiduran di kuburan, pastilah banyak makhluk gaib, makhluk astral yang mengganggu kita. Itulah tantangan dari
orang yang melakukan ritual pesugihan tikar mayit. Dan itulah banyak orang yang mundur dalam ritual pesugihan tikar mayit. Nah, 2 orang pertama yang menguji ritual pesugihan tikar mayit ini itu adalah anggota keluarga, masih anggota keluarga dari si Mbak Ina ini. Nah, satu di antaranya ini sampai kakinya itu robek, sahabat-sahabat, betisnya itu robek karena dia ketakutan berlari, lompat kena batu nisan, itu betisnya robek. Saking kan takutnya. Yang di dalam kubur ini keluar dari dalam kubur, memainkan tikar mayit tersebut, bikin tikar mayit itu melayang-melayang, sahabat-sahabat. Tentunya dengan batin yang belum siap, dia ketakutan sekali, sahabat-sahabat. Nah, jadi setelah semuanya dia ketakutan sekali, sahabat-sahabat, sampai di tengah malam tersebut tunggang langgang di area pemakaman dan robeklah bagian betisnya ini terkena kayu nisan kuburan yang ada di sana. Nah, satu lagi, ini mendapatkan apa yang dia inginkan. Itulah cerita lucu dari yang kakinya robek. Dia melihat tikar mayit itu melayang-layang, dan di atas tikar mayit itu kayak ada pocong yang berguling-guling. Jadi tikar mayit itu di awang-awang ngegulung, terus kebuka lagi, dalamnya ada pocong. Ngegulung lagi, kebuka lagi, dalamnya ada pocong. Itu yang bikin dia takut. Nah, dari penjelasan yang sukses melakukan ritual pesugihan tikar mayit ini, sahabat-sahabat, dia mengalami gangguan yang hampir serupa. Tapi dia yakin kalau apa yang dialaminya itu hanya gangguan, tidak ada setan yang makan manusia. Nah, itu prinsip yang dipakai sama orang yang sukses ini. Tikar mayit itu ngegulung-ngegulung seperti apa, dibiarkannya saja. Dan di akhir dari tikar mayit yang bergulung-gulung, itu dia betul-betul ngegulung dan jatuh ke tanah. Nah, itulah ketika tikar mayit itu sudah ngegulung dengan sendirinya, sudah jatuh, sudah tidak bergerak lagi, disitulah orang yang menunggu pesugihan tikar mayit ini harus cepat membawa tikar mayit itu balik ke rumah. Dan bolehlah dibuka ketika sampai di rumah. Gulungan tikar mayit itu akan berisi uang. Uangnya pun sama dengan uang yang pertama didapat sama si Mbak Ina. Bau kapur barus dengan bau minyak melati. Dari kesuksesan satu orang yang berhasil melakukan ritual pesugihan tikar mayit yang Mbak Ina ini menjadi juru kuncinya, tersebarlah kabar dan banyaklah orang-orang mencari Mbak Ina untuk bisa dapat melakukan ritual pesugihan tikar mayit tanpa mereka sadari. Setiap yang melakukan ritual pesugihan tikar mayit sama saja mereka menggorok satu persatu anggota keluarga mereka semasa anggota keluarga mereka masih hidup di dunia ini. Memang Mbak Ina tidak pernah menjelaskan ya, setelah syarat, setelah tata cara ritual, sisi negatif dari ritual pesugihan tikar mayit itu tidak diceritakan sama Mbak Ina, enggak. Ya, karena kalau diceritakan tentunya bisa bikin orang berpikir dan tidak mau melakukan ritual itu. Nah, jadi Mbak Ina mengatakan kepada saya, orang-orang itu, Bang Rio, tidak semuanya akan mendapatkan kekayaan instan. Mereka-mereka yang berhasil, mereka-mereka yang istilahnya ya mendapatkan hasil lah dari ritual pesugihan tikar mayit, mereka-mereka yang sudah mematikan ya keluarganya di dunia ini secara garis rezeki. Dia survive dalam waktu 10 tahun dan menjelang meninggal nanti, anggota keluarganya itu akan melarat semua. Dan ketika orang itu mati nanti, entah 5, entah 10 tahun setelah melakukan ritual pesugihan tikar mayit, dia tidak dimakamkan dengan tikar mayitnya. Dia bakal gentayangan sampai kiamat di dunia ini. Itulah pertukaran dari kekayaan ritual pesugihan tikar mayit. Jadi tidak segampang itu. Nah, jadi saya bilang sama Mbak Ina, kalau dampaknya buruk seperti itu, kenapa kok tidak disebutin? Nah, itulah beratnya menjadi juru kunci. Juru kunci itu layaknya seperti apa ya, kayak sales marketing lah. Pokoknya semuanya harus baik, semuanya harus bagus.
efek atau dampak negatifnya, itu tidak boleh diceritakan. Kalau diceritakan sama saja kita membongkar keburukan dari pesugihan. Beda dengan saya. Saya sebagai pembawa cerita misteri, saya lebih baik menceritakan sesuai dengan fakta daripada menutup-nutupi realita di balik sebuah kisah misteri. Nah, jadi itu mungkin sahabat-sahabat tertarik di awal, gampang kali lah, cuman modal mental doang bisa mendapatkan kekayaan, duit dari pesugihan ritual tikar mayit, ya tidur di kuburan, semua banyak lah orang yang berani. Tapi tidak segampang itu sahabat-sahabat. Banyak hal yang harus difikirkan. Nah, jadi saya tanya nih sama si Mbak Ina, jujur Mbak, saya bilang sudah berapa banyak yang berhasil? Ya, ini palingan ya, yang ada di sini 9 sampai 10 orang. Tak satu pun kalau dari penglihatan saya, mereka akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Pertama, dari kejujuran mereka mempersiapkan tikar mayit. Itu tikar yang mereka bawa, tidak semuanya itu tikar mayit yang dicuri. Itu tidak semuanya. Salah satunya itu ada yang tikar mayit keluarganya sendiri yang dibawa ke sini. Itu tidak bisa. Jadi betul-betul harus tikar mayit yang dicuri. Nah, jadi selanjutnya orang-orang itu harus memang memiliki keluarga besar, sahabat-sahabat. Jadi kalau dia adik-beradik atau keluarga dari sebelah ibu, keluarga dari sebelah bapak, pupu-pupuannya lah, itu anggota keluarganya dikit, itu rezekinya pun dikit, itu susah untuk mendapatkan tikar mayit. Nah, tapi kalau dia punya keluarga besar, misal dia adik-beradik saya udah 7, terus ibunya adik-beradik ada 9, atau bapaknya adik-beradik ada 5 atau 6. Nah, itu kemungkinan besar ada, karena rezeki dari keluarganya itulah yang akan ditebus di alam gaib nanti. Nah, rezeki keluarganya itu bakal seret sampai mati, ya dia yang bakal nanggung dosanya, bakal nanggung akibatnya nanti. Nah, orang yang melakukan ritual pesugihan tikar mayit, kalau matinya nanti tidak digulung atau tidak dikuburkan dengan tikar mayit yang mendatangkan kekayaan itu, ya dia bakal gentayangan. Itu risikonya. Memang tumbal nyawa tidak ada, tapi itu ya sama saja. Kalau rezeki di dunia ini sudah dihapus, ditutup, ya sama saja. Hidup segan mati tak mau, mati meragan, sahabat-sahabat. Hidup di dunia makan susah, ya hutang banyak, ya itu bikin pusing lagi. Nah, jadi itulah ritual pesugihan tikar mayit, sahabat-sahabat. Nah, jadi memang tujuan saya bertemu sama Mbak Ina ini itu bukan untuk bukan untuk mencari pesugihan. Nah, itu cuman kebetulan saja ya, karena saya melihat ada yang aneh di rumahnya si Mbak Ina. Nah, jadi udah lama sekali saya bertemu dengan Mbak Ina itu dengan tujuan untuk mencari kebenaran susu sumpel. Nah, di video selanjutnya saya akan kembali menceritakan sebuah kisah misteri kiriman dari sahabat-sahabat misteri. Tolong doakan saya agar penyakit di tubuh ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kemurahan rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk sahabat yang sedang sakit, saya doakan lekas sembuh sahabat-sahabatku semua. Terima kasih untuk sahabat yang sudah mendengarkan video sebuah kisah misteri kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah ucap dalam penyampaiannya. Saya Ari Wijaya undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa hubungi admin kami di 2 nomor yang di bawah ini. Selain itu, bukan admin dari sebuah kisah misteri. Salam sebuah kisah misteri.